Pernah nggak sih kamu merasa gelisah tanpa sebab yang jelas? Lagi asyik scrolling media sosial, lihat teman-teman posting kebahagiaan mereka. Tapi hati kita kok rasanya hampa, kosong, dan penuh kegelisahan? Atau mungkin kamu sedang pusing tujuh keliling karena kerjaan yang menumpuk, masalah keluarga yang seakan tiada akhir, dan rasanya beban hidup ini berat sekali dipikul sendirian. Jika kamu merasakan itu, stop sejenak dari semua aktivitasmu. Hari ini, kita akan membongkar satu solusi paling manjur, paling ampuh, yang langsung bersumber dari ilmu dan penjelasan mendalam Ustadz Adi Hidayat. Ini bukan sekadar motivasi biasa, tapi sebuah kunci untuk membuka pintu kedamaian yang selama ini mungkin kamu cari. Menurut Ustadz Adi Hidayat, kalau hati kita ingin tenang, damai, dan tentram, kita tidak perlu mencari pelarian ke hal-hal yang anone atau bersifat sementara. Kunci utamanya hanya satu, dan ini sangat sederhana. Dizikir, ya, sesederhana itu. Mengingat Allah. Kenapa dizikir menjadi kunci utama? Karena ini bukan kata manusia, melainkan janji langsung dari Allah sendiri di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, yang artinya, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini adalah janji pasti, bukan janji palsu yang sering kita dengar. Saat kita menyebut namanya, mengagungkan kebesarannya, secara otomatis, hati kita akan merasakan getaran ketenangan yang luar biasa. Itu karena kita menyambungkan frekuensi hati kita langsung kepada Sang Pencipta hati itu sendiri. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa kedamaian itu akan datang bersama dengan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, atau popularitas yang meroket. Kita mati-matian mengejar semua itu, berharap menemukan kebahagiaan sejati di sana. Tapi apa yang terjadi? Setelah semua itu didapat, seringkali rasa galau dan hampa itu tetap ada. Bahkan mungkin semakin menjadi. Disinilah Ustadz Adi Hidayat mengingatkan kita tentang sebuah konsep yang sangat penting, yaitu qanaah. Qanaah adalah perasaan cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan. Kedamaian batin yang sejati itu sumbernya bukan dari seberapa banyak harta yang kamu kumpulkan atau seberapa tinggi posisimu. Kedamaian sejati datang dari seberapa dalam dan kuat hati kamu terhubung dengan Sang Pemilik segalanya. Kalau hati kita sudah terkoneksi dengan Allah, mau seberapapun badai dan keributan terjadi di luar sana, di dalam hati kita akan tetap terasa adem, ayem, tenang dan damai. Inilah yang disebut dengan ketenangan yang autentik, yang tidak akan bisa dibeli dengan materi apapun. Lalu, bagaimana cara praktisnya ketika kita sedang benar-benar tertekan? Saat ujian dan masalah datang bertubi-tubi, Ustadz Adi Hidayat memberikan resep yang sangat ampuh dan teruji. Sabar dan tawakal penting untuk dipahami. Sabar di sini bukan berarti pasrah, diam, dan tidak melakukan apa-apa. Sabar dalam Islam adalah aktif, artinya kita tetap berusaha semaksimal mungkin, mengerahkan semua ikhtiar dan tenaga yang kita punya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita gunakan akal kita, fisik kita, dan semua sumber daya yang ada. Nah, setelah usaha maksimal sudah kita lakukan, tahap selanjutnya adalah tawakal. Apa itu tawakal? Yaitu menyerahkan sepenuhnya segala hasil dari usaha kita kepada Allah. Kita lepaskan semua kekhawatiran tentang hasilnya. Kita pasrahkan semuanya kepada kebijaksanaannya. Percayalah, ketika kamu sudah mampu menyerahkan semua beban dan masalahmu kepada Yang Maha memiliki alam semesta, beban berat yang ada di pundakmu itu akan terasa langsung ringan seketika. Ada perasaan lega yang luar biasa, karena kita yakin Allah tidak akan memberikan hasil yang buruk bagi hamba-Nya yang telah berusaha dan berserah diri. Jadi teman-teman sekalian, jika hidupmu saat ini terasa sangat melelahkan, jika hatimu sedang dilanda gelisah dan gundah gulana, coba deh, mulai sekarang, perbanyak dan intensifkan zikirmu. Ucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Sebut namanya di setiap kesempatan. Rasakan sendiri bagaimana perubahan yang akan terjadi dalam dirimu. Ketenangan batin itu sebenarnya sangat dekat. Ia ada di dalam dirimu, asalkan kamu tahu pintu mana yang harus dibuka untuk meraihnya. Dan pintu itu adalah dengan kembali mengingat Allah. Semoga kajian singkat ini bermanfaat. Yuk, bagikan video ini ke teman-teman atau keluargamu yang mungkin sedang membutuhkan suntikan semangat dan ketenangan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama dan tidak ketinggalan kajian-kajian bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.